Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh semuanya? Alhamdulillah sehat, cerdas, semangat, hebat. Nah, hari ini berjumpa lagi dengan hari Jumat, waktunya cerita. Puk amai-amai, belalang kupu-kupu, yang duduk anak pandai, mendengar cerita bu guru. Nah, anak soleh dan solehanya tentu sudah tahu kan peraturan ketika mendengar sirah. Iya, pertama anaknya boleh duduk tertib. Yang kedua, anaknya mendengarkan sirah yaitu telinganya dipasang. Oke. Yang ketiga, anaknya nanti boleh menjawab sirah. Nah, hari ini ceritanya tentang seorang nabi. Siapa ya? Nah, kalau minggu kemarin, Jumat kemarin kita sudah mendengarkan cerita tentang ayahnya. Hari ini kita dengar lagi ceritanya tentang anaknya. Ada yang tahu tidak? Oh, Masya Allah, belum tahu. Baiklah, Bu Nila kasih tahu ya. Hari ini ceritanya tentang seorang nabi, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Siapa? Nabi Ismail alaihi salam. Betul. Nah, ada yang tahu tidak? Siapa ayahnya Nabi Ismail alaihi salam? Tidak ada yang tahu. Bu guru kasih tahu ya. Ayahnya Nabi Ismail alaihi salam yaitu adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, minggu kemarin kita sudah ceritakan tentang Nabi Ibrahim. Hari ini kita cerita tentang anaknya yaitu Nabi Ismail. Nabi Ismail ini ayahnya bernama Nabi Ibrahim alaihi salam dan ibunya bernama Siti Hajar. Siapa nama ibunya? Siti Hajar. Nah, anak soleh, ketika Nabi Ibrahim kecil, Allah memberikan ujian kepada Nabi Ismail. Nah, ketika Nabi Ismail kecil, Allah memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim, ayahnya. Apa ujiannya? Ada yang tahu atau ada yang pernah mendengar ceritanya? Tahu tidak? Apa ujiannya? Ternyata ujiannya Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembah Nabi Ismail, anak kesayangan Nabi Ibrahim. Ya Allah, kenapa ya Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail? Padahal Nabi Ismail itu adalah anak yang paling disayang oleh Nabi Ibrahim. Ternyata ketika itu Nabi Ibrahim tentu sangat taat kepada Allah. Walaupun ujian yang diberikan oleh Allah sangat berat, Nabi Ibrahim mencoba untuk mengatakan kepada Nabi Ismail bahwa Nabi Ismail akan disembelih oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan seperti ini kepada anaknya. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu, kata Nabi Ibrahim. Kemudian anak soleh dan soleha, Nabi Ismail menjawab seperti ini. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatkan diriku termasuk orang-orang yang sabar. Ya Allah, hebat sekali Nabi Ismail. Walaupun ayahnya mengatakan bahwa dia akan disembelih, tetapi dia tidak marah dan dia tidak takut. Bahkan dia menyuruh ayahnya untuk menyembelihnya seperti yang diperintahkan oleh Allah. Hebat sekali kan Nabi Ismail, setiap perintah Allah dia mengerjakannya. Tahu tidak anak soleh kenapa Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail? Tidak tahu? Bu guru kasih tahu ya. Ternyata
Allah menguji Nabi Ibrahim. Apakah Nabi Ibrahim mau untuk menyembelih anaknya? Ternyata anak soleh dan soleha. Nabi Ibrahim mengerjakan semua perintah Allah. Walaupun itu sangat berat, tapi tetap Nabi Ibrahim mengerjakan. Nah, anak soleh dan solehanya boleh mencontoh Nabi Ibrahim. Walaupun setiap perintah Allah itu sangat berat, tetapi Nabi Ibrahim tetap mengerjakannya. Nah, ketika itu anak soleh Nabi Ismail dengan ikhlas dia menyuruh ayahnya untuk melaksanakan perintah Allah. Nah, ketika akan disembelih Nabi Ismail, Nabi Ibrahim menidurkan Nabi Ismail. Kemudian, tahu nggak di mana disembelih? Nabi Ibrahim membaringkan Nabi Ismail di sisi Ka'bah. Nah, ketika akan disembelih dengan kuasa Allah, Allah menggantikan Nabi Ismail dengan seekor kambing. Ternyata tidak jadi Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail karena Allah ganti Nabi Ismail menjadi seekor kambing. Jadi yang disembelih itu kambing, sedangkan Nabi Ismail sehat walafiat dan tidak terjadi apa-apa. Masya Allah, hebat sekali kan Allah menguji Nabi Ibrahim. Walaupun berat, Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah Allah. Dan Nabi Ibrahim walaupun dia akan disembelih, tapi dia tidak marah dan dia tidak takut. Dia tetap sabar dan ikhlas untuk melaksanakan perintah Allah. Nah, anak solehnya boleh mencontoh Nabi Ibrahim melaksanakan perintah-perintah Allah. Walaupun sangat berat, tetap dilaksanakan. Nah, kita sekarang di dunia, Allah memerintahkan kita untuk apa? Untuk sholat, menghafal. Tentu itu sangat mudah kan dibandingkan dengan cobaan Nabi Ibrahim yang sangat berat. Nah, kita boleh mencontoh Nabi Ibrahim melaksanakan semua perintah Allah. Karena Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah orang-orang yang sangat mulia. Dan mereka nanti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Dan anaknya boleh juga mencontoh Nabi Ismail ikhlas dan sabar. Apapun yang terjadi, misalnya anaknya belum bisa membaca, misalkan anaknya belum bisa menghafal surah, tapi tetap ikhlas, tetap sabar dan yakin bahwa Allah akan menolong anaknya untuk bisa membaca dan bisa menghafal Al-Quran. Seperti Nabi Ismail, walaupun akan disembelih oleh ayahnya, tapi dia sabar. Karena kenapa? Akan ada pertolongan Allah. Anaknya boleh mencontoh Nabi Ibrahim dan Ismail ya. Terima kasih. Jangan lupa menjawab pertanyaan sirah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.